Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin mengucapkan salam kepada para sahabat The Bee Siblings dimanapun berada. Saya menyapa para sahabat sekarang ini dari Jakarta. Kebetulan pada saat rekaman channel YouTube kita ini, saya sedang berada di Jakarta. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada pimpinan dan keluarga besar Scholarsi yang telah mengundang saya untuk berbicara di forum yang sangat penting dan tentu saja berguna untuk kita semua, terutama para generasi muda bangsa kita, Indonesia tercinta. Kedua, saya menyampaikan salam hangat dari para pemuda Ethiopia yang merupakan bagian dari sahabat Indonesia di benua Afrika kepada pemuda Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Kenapa salam ini perlu saya sampaikan? Karena sejak 2 tahun terakhir, generasi muda Ethiopia memiliki hubungan dan kerjasama yang lebih erat dan kuat dengan generasi muda Indonesia. Hal ini antara lain terlihat pada tanggal 11 Juni tahun 2019, 3 bulan setelah saya memulai tugas di Ethiopia, diselenggarakan The First Indonesia Ethiopia Young Entrepreneurs Forum di KBRI Addis Ababa. Forum tersebut dihadiri oleh sekitar 250 orang yang merupakan entrepreneurs muda Indonesia dan Ethiopia, di antaranya di bidang musik, film, desain, architecture, dan juga startup. Di hari yang sama diluncurkan Indonesia Ethiopia Youth Association, suatu wadah komunikasi dan kreasi anak-anak muda Indonesia dan Ethiopia. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 200 orang. Sementara pada tanggal 15 Agustus tahun 2019, KBRI Addis Ababa menyelenggarakan pertemuan dan sambung rasa dengan sekitar 260 mahasiswa, anak-anak muda Ethiopia yang berasal dari 26 perguruan tinggi di Ethiopia. Sahabat muda Indonesia, pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi dan mengajak kita bersama, terutama para sahabat muda, untuk merenung sepenuh hati, untuk memaknai dengan bijak, serta menjadikan setiap kata dan fatwa sebagai sumber energi dan panduan yang kian mempermudah langkah-langkah kita menuju sukses yang lebih tanpa harus ada garis finish yang membatasi di hadapan kita. Nah, sebagaimana kita ketahui, Creativepreneurs atau creative entrepreneur adalah pengusaha yang mendasari bisnis dari ide-ide kreatif berdasarkan passion menggunakan media digital Creativepreneur dan pemuda, anak-anak muda, seakan-akan dan memang identik karena hampir semua creativepreneur yang pernah saya kenal dan menjadi sahabat saya adalah kalangan pemuda. Mereka kaya akan ide kreatif dan berani mengambil langkah-langkah besar ke depan yang kemudian menjadi langkah penting dan bersejarah bagi kehidupan banyak orang dan umat sejagat. Statistik pemuda Indonesia tahun 2020 oleh BPS, 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda, atau total jumlah pemuda Indonesia sekarang ini kurang lebih 65 juta jiwa. Tahun 2020 sampai 2030
Indonesia akan mengalami pertumbuhan usia produktif hingga 70%. Di era digital sekarang ini, Indonesia tentu saja memerlukan creativepreneurs untuk memajukan pembangunan nasional, khususnya di bidang perekonomian. Nah, karena itu tak diragukan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk melahirkan lebih banyak lagi creativepreneurs. Dan terbukti pula bahwa creativepreneurs menjadi tren positif dalam perekonomian Indonesia dan banyak negara di dunia. Creativepreneurs memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian Indonesia karena mampu membuka lapangan pekerjaan penting dengan industri kreatifnya. Creativepreneurs sekaligus menjadi alternatif setelah atau di samping industri konvensional yang membutuhkan modal, sumber daya alam, dan manusia yang cukup besar untuk membangun dan mengoperasikannya ya. Nah, hal penting lain yang perlu kita pahami bersama bahwa produk yang dihasilkan creativepreneurs tidak stagnan dan selalu up to date. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di berbagai negara, senantiasa mendorong dan memberikan dukungan penuh bagi pengembangan creativepreneur dan industri kreatif. Sebagai contoh, Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan program tahunan Outstanding Student of the World, OSTW. Sementara pada tahun 2018, Kementerian Luar Negeri RI mengadakan World Conference on Creative Economy yang membahas pengembangan kerjasama ekonomi kreatif, tantangan dan solusi setiap persoalan yang terjadi. Sahabat muda Indonesia, di Indonesia dan Ethiopia maupun di beberapa negara lain tempat saya pernah bertugas, baik di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat, saya memiliki banyak sahabat muda yang bergerak di bidang creativepreneurs. Di antaranya film, fotografi, arsitektur, musik, kuliner, fashion, web design, digital marketing, dan startup. Bersama mereka, saya berdiskusi, saling bercerita, hingga akhirnya saya menemukan kesamaan karakteristik yang mereka miliki, yaitu inovatif, berani membuat langkah-langkah yang besar ke depan, melek teknologi atau tidak gaptek, adaptif dan reaktif terhadap setiap perkembangan pasar serta kolaboratif. Dasar kerja creativepreneurs adalah kreativitas, karena kreativitaslah yang menuntun seorang creativepreneur memulai konsep bisnisnya, kemudian merealisasikan ide-ide kreatif tersebut. Persoalan mungkin muncul, atau ada yang ingin bertanya, bagaimana melahirkan ide-ide kreatif tersebut? Atau bagaimana menemukan passion di dalam diri kita masing-masing. Pertama, buatlah daftar kegiatan harian dan berbagai hal penting yang hendak dicapai pada hari tersebut. Sebelum tidur, setiap hari, coba lihat kembali dan review agenda kegiatan besok hari. Kedua, perbanyak melihat, membaca, mendengar, dan berbicara. Karena melalui setidaknya 4 kegiatan itu, kita akan dapat merasakan dan memahami kondisi yang sesungguhnya terjadi atau persoalan yang mungkin muncul di lingkungan kehidupan kita. Ketiga, perluas networking. Sebagai seorang creativepreneur, networking tidak hanya berperan sebagai mitra kerja,
Networking juga berfungsi sebagai sumber informasi tanpa batas yang memberikan berbagai ilham, inspirasi, dan ide-ide yang dibutuhkan banyak orang. Keempat, carilah waktu yang cukup untuk duduk menyendiri dan merenungkan hal-hal yang selama ini mungkin tidak pernah terlintas di dalam ingatan kita. Jauhkan diri untuk sementara dari orang lain. Bebaskan diri dari suara musik dan kebisingan. Dan jauhkan diri dari HP atau laptop yang saya yakin ya senantiasa menemani para sahabat muda Indonesia. Kelima, perhatikan dengan cermat alam semesta yang terkembang di sekitar kita. Alam berbicara dan menyampaikan pesan yang original dan sesungguhnya kepada manusia. Tentang apa yang terjadi, tentang apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh umat manusia terhadap lingkungannya. Sahabat muda Indonesia, demikianlah. Semoga forum kita pada hari yang sangat penting ini memberikan manfaat kepada kita semua dan mendorong lahirnya para kreatifpreneur Indonesia yang tidak hanya berkiprah di dalam negeri, tetapi juga secara global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para sahabat The Bee Siblings dimanapun berada.